Tandro. Ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Crossover, majalah Gross Digital, dalam kurung Gross TV, garis miring Gross, salah, dalam kurung MGD, salah, majalah Gross Digital dalam kurung MGD, garis miring Gross TV. Majalah Gross Digital garis miring. Belum Grogi. udah grogi lo. Gara-gara Hanya kemarin. yang ngoyak-ngoyak gue terus. Alhamdulillah Crossover, jadi kemarin sih jujur sempat Gross TV datang ke PT UN. Ya, sebetulnya yang melakukan gugatan malah santai-santai aja. Yang agak jengkel malah Gross TV udah nungguin lama, ternyata ada sesuatu hal yang di luar perkiraan. Apa itu? Di luar perkiraan Gross TV yang notabene kalau tidak salah koleksi. Oh iya, lupa kalau sumber satu dulu lupa diperkenalkan selebriti. Malah selebriti apa? Yaitu Capek bro. Kang Bro WH. Ya. Kepanjangannya baca di tagline-nya. Di bawah sini ada? Ya. Di bawah sini ada kepanjangannya. Jadi gini, kemarin itu dari pagi Gross bersemangat hadir di Crossover. Sampai di sana ternyata terjadi sesuatu hal yang di luar perkiraan, di luar dugaan. Koreksi Kang Bro ya. Karena informasi seminggu yang lalu bahwa akan ada sidang pertama pembacaan gugatan. Tiba-tiba kok bukan ditiadakan ya, diubah bentuknya dari tatap muka menjadi e-court. Tanggapan Kang Bro gimana nih? Ekornya siapa nih? Ekornya siapa? Boleh siapa dulu dong? Kemarin ditungguin masalahnya. Pemirsa Gross TV yang luar biasa. Pertama saya ucapkan selamat pagi. Pagi-pagi baru bangun tidur, terus kemudian sarapan mau datang. Iya, kemarin gak jadi wawancara enak. Aku udah datang karena kemarin saya tolak mau wawancara, saya udah capek banget. Itu karena saya banyak kerjaan, tidak hanya di tun aja. Pekerjaan saya kan banyak, tidak hanya di tun. Kebetulan ada beberapa BAP di Barreskrim sebagai ahli yang harus saya tanda tangani. Ya, jadi mohon maklum ya. Saya nggak malu. Capek dari pagi sampai malam nggak jadi wawancara. Iya, ya terkait tadi apa pertanyaannya dirubah. Iya kan gini Kang Bro, jujur pagi-pagi udah semangat ya. Karena informasinya hari kemarin ya, sidang pertama. Seminggu yang lalu. Ya seminggu kemarin kan informasinya kemarin tanggal 25, sidang pertama pembacaan gugatan secara tatap muka di ruang. Bahkan ruangnya saya dapat ruang kanan kalau nggak salah. Ya. Lihat di di IT-nya Tun ya. Di layar lah, layar IT ya, IT publish. Sidang kan gitu. IT publish. Nah, tapi tunggu sampai jam 10, jam 11, setengah 12 tiba-tiba ada informasi tidak dibacakan. Tetapi itu kan di IT itu kan termasuk informasi. Iya, itu kan ada ruang gedung ya di situ. Ruang Kartika. Iya. Jam 10 tanggal. Dan kalau ekor itu kan harus dicantumin juga di situ. Iya, itu kan. Iya kan kalau kalau e-courts itu kan e-court itu harus dicantumin. Tanpa ruangan. Iya, di situ dicantumin. Iya. Jadi gini tak jelasin. Oke. Supaya tidak terlalu berlebihan. Enggak, supaya Anda juga tidak terlalu berlebihan menanggapi. Itu kan pertama domainnya PT UN. Mau dirubah mau enggak kan tidak ada larangan. Betul. Nah, sepanjang tentu ada pemberitahuan kan. Tapi nggak apa-apa, kalau bagi saya santai aja sih. Saya nggak terlalu ini. Jadi tenang banget. Jadi gini, ternyata pihak tergugat itu belum siap. Ya, belum siap berkaitan. Itu ada di jawaban hakim di dashboard saya. Jadi saya kan kemudian membaca di e-court itu lewat. Ya, e-court itu kemudian saya baca. Dari situ ternyata dia masih harus melengkapi kuasa dari menteri atau dari dirjen, aku nggak tahu. Karena kemarin itu dia hanya mendasarkan surat perintah. Ya, sejak awal dia itu
mendasarkan surat perintah. Cuman saya walaupun baru pertama sebagai beracara sebagai prinsipal, saya kan tahu tahu kajian teorinya bahwa dalam hukum beracara itu kalau dia mewakili kan harus dasarnya kuasa, bukan surat perintah. Maka itu saya tanyakan, tapi saya tidak menolak waktu itu. Saya sampaikan kepada hakim bahwa saya tidak menolak yang mulia, saya hanya mempertanyakan bahwa penasihat hukum ini dasarnya apa dia mewakili dari Dirjen AHU kan itu. Kemudian yang pertama kali itu kan tidak ada surat perintah, maka waktu itu pemeriksaan pertama itu nggak ada perintah, nggak ada kuasa. Saya mempertanyakan yang mulia, ini putusan yang mulia, terserah yang mulia mau mengizinkan atau enggak. Kemudian dia dikeluarin sama yang mulia. Yang di luar bilang, wah saya disuruh keluar sama profesormu itu. Enggak, saya enggak pernah menyuruh keluar. Saya enggak berwenang, saya kan menggugat, enggak punya kewenangan mengeluarkan orang dari ruang sidang. Saya hanya mempertanyakan pada yang mulia, hukum beracara itu kan seseorang mewakili siapapun juga, gitu, mewakili pihak dalam gugatan saya ini kan perlu ada kuasa, kecuali saya kan prinsipal, saya kan cukup menunjukkan KTP ini saya Widi Handoko kan gitu. Iya, karena yang menggugat abang ketika ceknya KTP ya nama abang cukup, saya tidak perlu yang lain-lain. Kemudian yang pertama ditanya, loh nggak pakai pengacara kan itu kan? Ya, jadi saya cukup menunjukkan KTP saja. Kemudian karena elektronik KTP itu kan sudah langsung cek bisa. Terus yang kedua, saya cukup menunjukkan kartu anggota INI bahwa ya karena saya kan karena subjek hukum itu di ketentuan pasal 51 Undang-Undang nomor 586. Kemudian di situ ada lagi undang-undangnya yang 9 2004. Nah, terus ada lagi perubahan yang terakhir tuh 51 2009. Nah, saya udah baca itu semua. Bahwa subjek hukum itu bisa dalam tun itu kalau yang penggugat itu bisa perorangan atau badan hukum atau di situ yang punya kepentingan. Nah, saya di situ mengatasnamakan anggota ini ya. Itu yang pertama. Sekaligus kalau tergugat itu nanti ada di ketentuan tadi pasal 51 yang Undang-Undang nomor 9 2004 di situ kalau penggugat tergugat itu harus subjek hukumnya harus badan atau pejabat tun atau badan atau pejabat tun. Nah, itu. Nah, sebelum jauh Kang Bro, ada nggak informasi, kan jauh-jauh nih Kang Bro dari Semarang ke Jakarta, ya kan? Karena informasi minggu kemarin itu harus membacakan saya serah izin ya. Ya baru, tapi ada sarapan kan? Pandol. Iya. Segar dong. Iya. Terus jauh-jauh dari Semarang berangkat ke Jakarta karena informasi pemberitahuan selesai sidang terakhir, sidang ketiga pemeriksaan. Ya, pemberitahuan sidang. Diinformasikan. Nggak masalah bagi saya, bro. Jadi gini. Nggak, maksud saya bukan itu. Ada nggak informasi sebelumnya kan? Nggak ada. Jadi gini. Dapat informasi dulu. Ya, itu kan pertama saya kasih tahu kan tadi itu kewenangan dari TUN. Kita tuh harus mendewasakan diri dalam konteks ini, nggak boleh memaksa kehendak. Karena semua itu kan udah ada aturannya, tata caranya. Kemudian yang kedua, toh dalam sidang TUN ini kan preponderance of evidence. Ada preponderance of evidence itu yang diuji itu kan formil. Yang saya sudah sering 164 IR, 284 RBG, 1866 BW, kemudian di dalam ketentuan pasal undang-undang ada 30 2014 ya, kemudian teknisnya itu diatur di tadi hukum acaranya diatur di 586
Terus kemudian diatur juga di Undang-Undang 9 2004, kemudian yang terakhir itu 51 2009. Nah, itu diatur di situ. Kemudian ada permanya juga. Ada permanya nomor 4 tahun 2015. Nah, kalau kita membaca secara utuh di situ jelas itu bahwa kewenangan pengadilan tun itu salah satunya menetapkan kapan sidang, ada waktu sidangnya kapan, kemudian tempatnya, terus teknisnya sidang seperti apa, itu hak tun.